Oh, di record. Oke, lanjut Ya. Kak. Oke, oke. Nah, teman-teman mungkin izin sharing. Ya, ini praktisi aja. Mungkin kayak kayak Bang Ruben juga pasti udah pernah dengar. Kebetulan aku menjadi muridnya. Bang Ruben menjadi penguji aku pada saat ini menjadi project salah satu training leadership di Triputra Group tempat aku bekerja. Mungkin mau sharing sharing aja lah sifatnya karena kita juga masih ongoing. Kayak tadi saya habis dikeramasin juga meeting sama presidir this meeting tentang people dance strength juga. Nah, intinya mungkin teman-teman people dance strength kalau basically Triputra itu sudah dari tahun 2020 menjadikan istilah ini ya, karena sebelumnya winning team. Istilah ini tuh kayak jadi KPI, jadi company annual targetnya kita udah dari tahun 2020. Uh, Kenapa? Karena mungkin saya cerita yang sebelah kiri dulu. Kita berkeyakinan yang namanya sustainability satu bisnis itu pasti akan bicara tentang strategic bisnis, model canvassingnya seperti apa dan lain-lain. Kemudian bagaimana efektif dan efisiennya si proses dan people juga menjadi tiga teratas dan terpenting di Triputra Group. Dan itu saya antara beruntung beruntung berada di sini, tapi di satu sisi pusing juga karena eh, kita itu bukan supporting HR itu, tapi lebih ke arah benar-benar justru menjadi pembisik utama atau harus menjadi dalang tuntutan dari founder kami, shareholder kami, HR itu harus menjadi dalang, itu yang pertama. Yang kedua, kita menjadi upholding value system di perjalanan si perusahaan ini. Gitu. Jadi antara kalau dibilang bersyukurnya kita bukan supporting, tapi di satu sisi beban berat juga karena nggak semua top management level itu punya mindset tentang people yang sama gitu dengan founder dan shareholdernya. Tapi intinya uh, dengan berjalannya apa people itu kita diharapkan punya fungsi untuk menjaga availability. Availability itu ada apa enggaknya si manpower si orang ini gitu. Baik itu nanti ujungnya harus kita beli dari luar ataupun kita build dari dalam. Nah, terus stability, bagaimana kita mampu mengembangkan si orang itu sehingga terciptalah productivity. Jadi secara kuantitas dan kualitas itu bisa menjawab kebutuhan bisnis. Nah, makanya ada istilah akhirnya kita harus bergerak as people bench strength. Apa sih people bench strength? Ini saya coba definisikan sendiri seperjalanan saya sejak 2018 saya pegang talent manajemen di corporate. Jadi strategi atau kemampuan perusahaan dalam mempersiapkan kader-kader atau pemain cadangan di setiap posisi kunci dalam organisasi. Uh, Ya istilahnya bench strength itu kan sebenarnya pemain cadangan yang ada di pinggir lapangan. Jadi sewaktu-waktu ada yang cedera ataupun seiring usia dia harus pensiun gitu dari permainan itu dari klub itu ya si pemain-pemain cadangannya yang akan siap menggantikan. Kalau dulu anak saya basket yang main 5 orang, tapi tim yang diperbolehkan itu bisa berjumlah antara 10 sampai 12 orang. Jadi 7 orangnya itu sebagai cadangan di bangku. Gitu. Yang 5 ini yang memang pemain intinya, tim intinya mereka. Kira-kira seperti itu people dance strength. Kemudian di kami itu ada yang namanya ada secara berkala proses review dan kita mungkin ini proses review ini jadi vehicle untuk leverage people bench strength di all level. Jadi organization and people review ini memang secara berkala dan cukup intensif pada saat kita membahas gitu. Kayak tadi saya menghabiskan waktu mungkin sekitar 3 jam hanya untuk mempersiapkan meeting yang nanti meetingnya itu mungkin bisa bahas 3 jam juga bersama Pak Teddy Rahmat dan anak-anaknya. Benar-benar ngeliatin one by one orang itu mampu atau tidak gantikan itu gitu. Jadi kayak mungkin istilahnya kayak ada people komitenya gitu.
di perusahaan. Nah, lewat proses people, apa sih proses people review ini gitu, organization and people review itu adalah proses yang sistematis untuk memilih dan mengembangkan talent atau kader melalui pemetaan kompetensi, melalui proses identifikasi HAV map, terus membangun winning team melalui pemilihan suksesor dan mengembangkan key action plan. Jadi orang ini mau diapain? Untuk jangka waktu tertentu 6 sampai 1 bulan ke depan sesuai dengan target job atau roadmap karir yang kita sudah tentukan buat nih orang. Plus harus sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jadi development program juga harus merujuk pada kader availability dan readiness. Dalam artian development program itu harus kita jahit jadi satu. Dalam artian misal seorang Kak Merlin 5 tahun lagi akan menggantikan Direktur HC di tempat Kak Merlin bekerja. Kita harus bridging tuh di setiap tahunnya kompetensi apa aja yang mau kita kembangin sama Kak Merlin dan dengan fire test apa saja, proses reviewnya seperti apa, dan itu berkala kita lakukan. Nanti kita evaluasi, apakah orang itu di tengah jalan bisa gagal? Bisa aja, bukan gagal mungkin. Kalau bahasa saya emang nggak pas aja, ya udah dia cukup sampai di level itu dan dia bisa ngejagain proses di levelnya dia, ya udah cukup memang. Kita harus cari kader lain. Atau jangan-jangan yang tadinya Kak Merlin kita gambarkan untuk jadi HR Director itu 5 tahun, tapi ternyata Kak Merlin 3 tahun sudah achieve dan itu udah bisa ngegantiin, ya udah. Tapi atasnya masih ada incumbent-nya, kan kita bisa puterin ke tempat lain. Jadi mikirnya ujungnya tuh dari proses organization and people review, tidak hanya bench strength, ngomongin siapa kadernya Bang Ruben, siapa kadernya Bang Merlin, Kak Merlin, siapa kadernya Kak Desi, Kak Sandra, dan lain-lain. Itu nggak hanya sebatas itu, bahwa nanti ada kelebihan dari proses people review ini kita bangun di talent pool. Jadi kita bangun talent pool-nya si perusahaan. Beruntungnya memang Triputra itu mungkin sekitar 180 PT yang ada di kita dengan lini bisnis yang cukup diverse, sehingga kita muterin orang juga cukup gampang. Seperti itu sih kira-kira. Jadi ini vehicle-nya tuh organization and people. Balik lagi kenapa ada organisasi, ada organisasi dan people. Kadang-kadang kita sebagai pelaku-pelaku, saya nggak mau sebagai stakeholders lah, tidak hanya HC, even top management pun, user pun, itu mikirnya tuh kalau people yang ngomongin people. Tapi kita bangun people, tapi kita lupa bangun organisasinya, ya percuma juga gitu. Jadi sebenarnya pada saat kita mikirin bisnis yang harus kita bangun organisasi dulu, bukan people-nya dulu. Organisasi yang seperti apa yang memang bisa menjawab. Sehingga di pekerjaan saya di talent management, kadang kita ngomongin organisasinya justru. Bukan people-nya dulu. Karena saya ngajak dulu nih, Pak, jangan ngomongin orangnya dulu, Pak. Kita ngomongin organisasi udah bisa ngejawab kebutuhan nggak? Bahkan sampai ke levelnya memang job value-nya tuh udah cukup nggak ada. Kayak kemarin kita udah ngomongin ada perusahaan garment kita, wah ini harus pemainnya udah punya global exposure. Sehingga harus levelnya juga pada saat ngadepin ininya harus level director, udah nggak bisa lagi di level GM aja. Nah, kayak gitu-gitu kita bahas juga untuk bisa membangun si people bench strength ini supaya kuat dan bisa dukung organisasi. Ini untuk di slide ini. Nah, strateginya gimana sih? Yang pasti harus collaboration among stakeholder. Karena kita nggak bisa membangun hal itu sendirian gitu tuh. Capek juga lah kalau saya pribadi sih, ya udah gitu, kita bagi-bagi kesusahan kita. Nggak boleh susah sendirian gitu, nggak boleh pinter sendirian gitu. Kita harus bisa mengenabler juga seluruh stakeholder yang ada di dalam ininya, dalam organisasi kita. Mungkin ini bisa kita lihat, ini prosesnya sih, mungkin saya yakin di luar sana tuh juga udah, ya ini kayak apa ya, circumstance-nya yang memang udah dari bisnis blueprint turun ke people blueprint, terus kita mapping key position,
Dan kalau di Triputra itu ada yang mandatory dan ada yang uniqueness juga. Kemudian kita lakukan analisis mapping dari people dan organisasinya, winning team seperti apa yang harus kita butuhkan. Terus kalau kita udah dapat orang-orang kuncian di core prosesnya, teman-teman, biasanya kita langsung buat roadmap karirnya harus seperti apa. Dia akan menggantikan siapa. Itu kita udah mulai ini teman-teman, udah mulai bangun. Dan yang terpenting, saya suka ngingetin gini, kalau misalnya udah sampai di yang succession and career planning, saya suka ngingetin ke user gini. Kalau kita nggak sampai ke development planning dan nggak sampai memberi feedback ke si karyawan ini, berarti kita hanya sebatas gibah reviewnya. Bukan benar-benar yang sampai tuntas memberi feedback, review pada saat proses implementasi, melakukan coaching counseling, dan lain-lain, itu berarti kita hanya gibah. Jadi pada saat sudah development planning, biasanya akan muncul key action. Key action itu kadang itu ada buy, ada build. Nah, beruntungnya tahun saya tuh dari awal masuk Triputra 2014, itu tuh porsinya buy dan build itu, buy itu 70%, build-nya hanya 30%. Dan yang happy-nya, saya jadi happy karena saya a part of yang pelaku dan akhirnya merasakan perubahan gitu. Jadi 2014 ke 2018 saya pegang recruitment and branding, terus talent acquisition and branding, terus 2018 selama 1 tahun saya sempat pegang dua-duanya. Habis itu saya didorong 2019 benar-benar fokus di talent management. Dan yang happy-nya di tahun 2023, 2014 saya pegang 30, buy-nya 70. Kalau sekarang buy-nya hanya 20%, 80% build from within. Itu karena proses people review tadi. People bench strength itu kita bangun dari 2020 sampai jadi kebalik. Belinya cuma dikit teman-teman. Bahkan kita sekarang udah ada beberapa sako yang udah, Kak Teddy tuh paling seneng nanya gini kalau di review. Ayo jangan nyumbang revenue aja, nyumbang orangnya kapan? Dia selalu menantang seperti itu. Dan happy-nya ada beberapa yang kita bisa nyumbang juga ke sister company yang tidak di bawah Triputra, tapi masih top dan keluarga. Kita bisa nyumbang orang tuh sampai segitunya. Gitu. Nah, balik ke proses itu teman-teman, ya di key action itu ada buy and build, porsinya, dan happy-nya balik lagi, build-nya udah lebih banyak, sekarang 80%, buy-nya hanya 20%. Kemudian masuk ke proses implementasi. Di proses implementasi ini saat ini kita lagi gaung-gaungkan proses mentoring dan fire test sebagai vehicle utama untuk mematangkan si talent-talent ini. Mematangkan si talent-talent ini. Nah, pada saat kita yang cukup menarik adalah yang menantang di proses saya. Yang kita lakukan adalah memang continuous review-nya ini nggak boleh putus. Kadang bosan juga sih kalau teman-teman nanya, saya akhir tahun biasanya bosan. Karena udah mulai PA, performance appraiser, dan saya kadang bingung ngerjain apa ya 1 tahun yang ngurusin orang, ubah mindset orang, ngajak mau mindahin satu kotak atau mengadakan satu kotak usulannya itu harus berjam-jam diskusi sama CEO gitu. CEO di anak perusahaan gitu. Nggak mudah gitu, tapi ya itu yang harus kita jalanin. Nah, lewat continuous review ini kita juga kunci beberapa action plan yang mereka lakukan. Kemudian mengoptimalisasi tools. Jadi gini teman-teman, kadang kita terjebak menilai orang itu hanya berdasarkan rasa. Rasanya dia bisa kok. Kenapa bisa Pak? Karena dia bisa ngerjain memenuhi KPI tahun ini gitu. Dulu dong, KPI itu kan bisa salah juga ya. Gitu. Kita nentuin targetnya. Gitu. Jangan-jangan kegampangan gitu target. Sehingga kita selalu secara reguler mengoptimalisasi tools itu, kita mulai memperkenalkan kompetensi itu apa sih, lakukan assessment itu apa sih, gitu. Kita lakukan itu gitu ke mana namanya, ke user maupun ke HC.
Nah, kemudian ada beberapa intervensi-intervensi ke Sapko-Sapko yang jadi Pareto kita juga. Misalnya teman-teman kadang-kadang proses standarisasi dan optimalisasi tools itu kita adain kayak semacam workshopnya. Jadi sampai coaching klinik, sampai gimana cara mereka kasih feedback, itu kita kasih, kita latih. Dan yang kita latih bukan hanya HC-nya saja, tapi si pelaku-pelaku utama di lapangan, yaitu si user-user langsung di luar HC. Nah, ini yang kita memang lakukan years by years. Kalau dibilang bosen, kadang-kadang bosen, tapi apakah people benchmark ini bisa selesai dengan cepat? Enggak juga, teman-teman. Bahkan kemarin di pertengahan sekitar bulan Agustus saya di challenge sama atasan saya. Dia ngerasa, "Dah, ini kayak udah mulai stuck nih people benchmark. Salahnya ada di mana ya?" Ya, beruntungnya saya punya tim yang kuat di data juga gitu. Kumpulin data dan mengolah datanya, sehingga dengan by data kita lihat, oh kayaknya fire test-nya kita kurang kurang apa ya, kurang ngejar dan kurang galak menentukan kriterianya. Jadi terus gimana? Pokoknya intinya people benchmark tetap harus ada. Saya bilang, saya tidak mau mengecilkan terminologinya, tapi fokusnya ke siapa, sisi urgensitasnya kita harus lihat, itu ke siapanya. Akhirnya saya kunci di fire test. KPI fire testnya harus siapa aja yang wajib ikut di fire test. Dan di level tertentu, proses reviewnya harus melibatkan kami yang ada di core. Jadi tidak akan pernah selesai, tidak pernah akan ending, dan saya selalu diketawain sama atasan saya. Saya kan cuma berdua di corporate, handling 15 subholding di bawah. 15 subholding hanya berdua. Terus tiap akhir tahun tuh, kalau ya balik pusingnya pas performance appraisal, kita nulis apa yang kita udah kerjain, pencapaian dan lain-lain. Atasan saya selalu ngomong gini, udah nggak usah capek-capek, kita gue udah tahu kalau berdua pasti kagak pernah tercapai gitu ya. Mereka pasti ngomong kayak begitu gitu loh. Karena memang apa intangible ya istilahnya ya, Bang Ruben ya. Kita tahu diledekin tuh sama ya Bang Ruben, tau lah atasan saya orangnya iseng juga soalnya. Salut, salut. Nah, jadi soal dia selalu tepok-tepok kita. Nggak usah kerja ini, tahu kok, lu pasti nggak tercapai lah gitu. Kayak ketawa-ketawa. Makanya kayak kemarin ada HC Forum di mana kita sosialisasi, kita kasih feedback lah. Selama ini mereka data yang seperti apa kok ini, KPI-nya apa. Saya bilang di HC Forum, saya hari ini mau bagi-bagi kesusahan saya supaya mari kita susah bersama gitu loh. Karena ada beberapa target yang saya ajukan untuk naik secara target dari 75% KPI jadi 100%. Ya sulit-sulit teman-teman. Kenapa? Mungkin ini nah, take away-nya ini yang sulitnya yang saya mau mungkin nanti teman-teman sharing juga di tempat teman-teman seperti apa. Baru tadi juga saya selesai meeting, presidir saya nanya, apa sih yang buat sulit? Ya paling sulit tuh mindset di top management. Mindset about people di all stakeholder itu belum seragam. Dan begitu mindsetnya nggak sama, pada saat kita mau bergerak untuk berubah, ada yang ngerjain tapi rohnya nggak ada jadi. Tapi ada yang benar-benar melakukan penolakan karena bagi mereka itu nggak urgent, nggak penting. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya sebutnya ini ego yang kedua, sehingga menutup apa ya keterbukaan untuk memberi kesempatan para kader untuk berkembang tuh minim gitu. Ini tantangan kami di lapangan yang berikutnya. Terus yang ketiga itu pemahaman terhadap proses review, pemahaman terhadap kompetensi, serta organization juga masih minim. Jadi kalau misalnya saya ngomong, contoh lah, iya dia tuh harusnya bisa sampai di level, saya suka nembaknya dengan bahasa yang paling gampang kalau ke user-user. Menurut Bapak dia bisa sampai jadi si level nggak? Bisa sih. Padahal dia dev head nih, manager. Bisa sih. Ya udah Pak, yuk kita susun begini. Udah bisa kok dia saat ini. Tapi bisa nggak sih kalau dia kondisi saat ini nggak dikasih bisa jadi si level? Ya nggak bisa. Ya udah, ayo kita buat Pak. Kadang bahasa itu ya masih kadang-kadang terkanan, terkiri, itu belum ngomongin
Dia oke kok, oke kenapa? Karena KPI-nya tercapai, Pak. KPI kan untuk pekerjaan saat ini di level saat ini. Kita mau dia misal 2 level di atasnya. Nah, udah itu tuh masuk ngajarin pemahaman kompetensi yang dibutuhkan untuk level 2 level di atasnya seperti apa, gimana nyusun IDP-nya, tidak hanya sebatas KPI, bahwa kita harus kasih KPI plus plus fire test-nya dia untuk large atau mengoptimalisasikan potensinya. Nah, yang kayak gini-gini teman-teman tuh ya udah beli itu belum kerjaan yang benar ya, baru meyakinkan dia untuk paham gimana untuk mau jalan ke situ supaya bisa berkembang. Uh, Terus yang terakhir tuh pemahaman terhadap kebutuhan bisnis. Ini menurut saya nggak tahu ya, mungkin kalau saya ngaku aja sih, ini jadi PR utama saya tahun ke tahun setiap kali di feedback tentang performance appraisal, atasan saya selalu bilang, udah baca laporan keuangan, udah baca dia mau kemana. Jadi pada saat saya mengerti, saya bisa mereview apakah organisasinya tuh pas untuk jawab kebutuhan bisnis. Nah ini PR. Bahkan PR-nya tidak hanya di HC menurut saya. Di level, even yang di level GM pun kadang-kadang pemahaman terhadap kebutuhan bisnisnya itu eh, masih minim. Jadi hanya ya udah di divisi dia aja. Tapi dia tidak tahu impact-nya seperti apa ke tempat lain. Secara besaran impact ke bisnisnya seperti apa. Dengan bisnis yang seperti itu saya harus bangun organisasi seperti apa, butuh kompetensi people yang kayak gimana, cara membangunnya kayak gimana. Wah itu impactnya kemana-mana tuh jadinya. Nah untuk yang proses pemahaman terhadap bisnis ini, kalau saya jujur akhirnya saya dicemplungin di tiap kali review kagak boleh bolos tuh, harus dicek tuh sama bos saya, nama lu ada nggak, terus nanti dia pancing dengan pertanyaan gitu ya. Tapi seperti biasa Bang Ruben tahu saya lah, aduh kadang-kadang nggak bisa on musim meeting ini gitu, bolos-bolos gitu. Tapi ya akhirnya mencoba mencari cara dengan banyak ngobrol dengan para CEO-nya eh, supaya lebih paham kebutuhan bisnisnya kayak gimana sih. Kadang malah CEO-nya yang narik saya, sini kamu dengerin dulu ya enggak, saya tuh mau ngegedein bisnis gini 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 gini. Nah tuh saya udah mulai mapping tuh, oh di organisasi harus ada fungsi ini fungsi ini fungsi ini, kalau untuk fungsi ini sekarang optimal belum, bisa jawab kebutuhan belum, yang kayak gitu-gitu mulai evaluasi organisasi yang saya lakukan. Tapi di take away sepanjang saya ngejalanin people bench strength, menurut saya 4 poin ini sih yang memang apa ya, challenging, yang nggak pernah beres juga gitu. Sulit ya sulit teman-teman, kadang-kadang frustasi, kadang-kadang saya kalau lagi nggak mood juga, aduh saya udah mending gak usah ketemu presidir saya deh, nanti saya malah perang gitu. Masa kayak gini kamu bisa ngegerakin, aduh pak itu mindsetnya susah banget gitu. Bahkan nih teman-teman, ini yang ekstrimnya ya teman, saya pernah ketemu si level di manufacturing, kebayang udah di si level manufacturing. Manufacturing kan kaku-kaku tuh orangnya. Dia tiap kali saya ngomong tentang kompetensi. Jadi di Triputra itu kita kompetensi itu ada 4. Yang pertama value driven, yaitu DNA-nya Triputra, value-nya Triputra. Terus yang kedua business acumen, yang ketiga leadership kompetensi, yang keempat technical kompetensi. Pada saat ngomong leadership kompetensi itu simpelnya lah teman-teman. Isinya tuh kemampuan berpikir, kemampuan membuat planning, mengorganizing, managing change, fostering teamwork, yang seperti itulah. Kalau bisa 5 kompetensi, asumsinya kemampuan leadership-nya oke. Okay. Dia cuma ngomong gini, leadership itu dilahirkan, bukan kompetensi. Wah, pusing kepala saya langsung. Ngadu saya ke bos saya, gimana caranya nih saya harus mentoring orang kayak begini sih, Leto. Itu sampai separah itu teman-teman, menjalankan itu. Udah dijelasin, oh gitu. 1 tahun kemudian saya ketemu masih kayak gitu juga. Dan itu nggak hanya 1 orang 2 orang. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanya suffernya ada di mana, di suffernya ini. Karena kita ngomongin yang beyond kan. Mindset itu kan beyond. Aspek-aspek psikologis yang sangat beyond, dan itu kan terbentuknya kan tahunan gitu.
Terus pada saat harus ngomong makin level mereka tinggi, kan makin susah untuk ngegoyang yang udah jadi di dalam diri mereka gitu. Ya seperti itu kira-kira. Saya slide-nya nggak mau banyak-banyak, pengennya ngobrol ya Bang Ruben ya. Ini slide terakhir saya, tapi ya itu yang saya jalanin. Mungkin lebih enak kalau teman-teman nanya aja. Wah, keren, keren, keren. Kita kasih applause dulu dong, teman-teman. Wow, thank you, Kak Amanda ya. Hanya 4 slide, tapi daging semua nih ya. Teman-teman di awal tadi Kak Amanda udah cerita ya, ini sebenarnya apa? Apa istilahnya tadi ya? Satu perjalanan panjang yang tidak berakhir gitu ya. Bayangkan hanya setengah jam disampaikan, dan yang penutupnya tadi menarik ya. Ternyata bench strength itu bukan sekedar apa nyiapin orang, managing people, tapi managing mindset ya. Ya, Terutama dari yang top ini nggak mudah gitu ya. ya. Teman-teman masih ada waktu nih, silakan ya. Menurut saya sih ini keren banget ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh, silakan. Oh, solo sembalap siapa yang solo sembalap? Oke, Kak sambil nunggu ya. Dari saya dulu Ya, pancing nih. Teman-teman kalau nggak ya dipancing, ini. susah Bang. Mm-mm. Tanya. Di jam segini soalnya. Ya, ada pertanyaan ada dua nih. Oh, solo sembalap ternyata muncul juga nih. Ibun Mas itu Ical Ibun. ternyata ya. Ibun Ica, Pertanyaan Ibun Ica. pertanyaan pertama nih, pertanyaan pertama. Tadi di awal ada istilah buy and build ya. Nah, dari porsinya yang banyakkan kita ngambil dari luar, kadernya ya, eh, sekarang berbalik jadi gedean di dalam tuh ya. Nah, yang mungkin pengen kita tanya di forum ini, Kak Amanda boleh berbagi, plus minusnya apa Kak dari pengalaman Kak Amanda dapetin kader ya, dari bawah, promotion within, dari internal, sama kita dapat dari luar, plus minusnya apa Kak? Paling tidak kan Ah, teman-teman bisa ada bekal lah habis tren apa habis sesi ini. Makasih. oke. Mungkin yang pertama culture. Culture. Saya bisa katakan eh, mungkin saya sharing sedikit kayak di Mm-mm. Triputra itu tuh even Pak Teddy tuh pernah manggil saya gini, dia ngomong gini, Amanda, eh, mencari orang pintar itu gampang, Hmm. banyak, tapi cari orang yang benar, value-nya sama karakternya itu susah tadi. Hmm. Dan tidak semua orang pintar juga punya passion yang kuat. Jadi yang dibutuhkan di Triputra adalah orang yang punya grit yang kuat, karakter yang baik, eh ya jangan sampai bego-bego banget lah gitu Mm-mm. istilahnya. Mm-mm. Ya, tapi kalaupun pinter terus karakter nggak baik, mending gak usah diterima. Hmm. Jadi pada saat baik itu memegang 70% dari total kebutuhan level departemen head ke atas, waktu itu saya handlingnya departemen head ke atas, itu PR banget. Jadi dari sekian banyak tuh udah gagalnya banyak juga, suffer juga. Terus even saya engage dengan headhunt pun nggak apa nih, headhunter yang paling terkenal sampai nggak terkenal itu tuh juga nggak ketemu-ketemu gitu. Jadi karena culture itu pada saat masuk itu kita harus dapetin orang yang memang secara culture tuh fit sama kita. Jadi emang PR-nya di situ, di culture nanti. Yang kedua, ini joke, ini kan ini happy kan, kita mau happy-happy ya. Setuju. Nah, nyeruduk rank salary yang ada di dalam. Oh, Kayak, walaupun saya diledekin nih, aktif. nama anak saya udah kerja juga. Terus dia ngomong gini, ya iyalah minimal harus naik minimal 20% lah. Kalau coba mama bertahan berapa tahun. Oh ini karakter anak sekarang gini toh ternyata. Jadi yang benar-benar mereka ngelihat. Ya tapi akhirnya nubruk gitu loh. Antara nubruk atau happy saya waktu itu saya kebagian harus di adjust karena yang baru Keren, masuk ternyata. keren, keren. Ya cuma kan itu kan kayak merusak apa ya? Menurut saya Iya, itu merusak rank salary itu dan iya. itu gak mudah kan. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya impact-nya banyak lah ke cost kita, ke budgetnya kita gitu. Kadang-kadang naik akhirnya udah naikin maksudnya di pertengahan tahun akhirnya harus naik gitu karena udah merusak rank salary dan bukan karena asas apa ya namanya asas keadilan juga enggak tapi waktu itu kita hitung kompetensinya par tapi Mm-mm. gajinya ketinggalan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah ya udah akhirnya dapat sodokan ngerusak nggak ngerusak sih menurut aku gitu.
Itu sih dua itu sih Bang. Kalau Dua itu banyak terutama yang gede ya. Oke. ya. Nah, pertanyaan kedua nih. Teman-teman silakan ya nanti ya kalau ada yang mau nanya ya. Saya mancing aja nih. Pertanyaan kedua mungkin lebih mundur ke awal. Mm-mm. Kebetulan Triputa Group ini kan udah satu konglomerasi yang besar ya. Tadi ada 180-an. Itu ada grup-grupingnya banyak banget teman-teman ya. Ada grup-grup lagi di bawah Betul, kita. ada di sawit, macam-macam lah, manufaktur, otomotif ya. Nah, ketika ada satu kader yang bagus, potensi ya, atasnya mungkin masih ada, itu masih bisa gitu ya ke samping ya, ke Ya. bisnis lain. Ada tips nggak ketika misalkan teman-teman peserta ini mungkin perusahaannya belum sebesar kita, katakan hanya satu company lah misalkan ya, orang Mm-mm. bagus itu gimana caranya supaya kita dia bisa sabar ya kita maintain karena kan anak sekarang juga banyak yang nggak sabar ya. Nah itu Nyari ada ke Triputra kalau kelebihan. wah bahaya ini, Kadis langsung apply nih, bahaya, Jiwa rekrutmennya bergelora. ngeri ngeri ngeri, Iya, bercanda-bercanda. luar biasa. Mungkin saya rada bingung juga sih sebenarnya. Tapi kan eh, kalau nanya jawabannya saya bingung jujur. Kalau perusahaannya kecil ya, gitu. Nah, kan kerucut tuh ya, atasnya masih Iya, ada nih. iya harusnya Kebanyakan di situ harusnya. tuh bingungnya tuh supaya Iya, sabar gimana ya? iya. Tapi asumsi saya ya, kalau isinya orang bagus semua, harusnya perusahaannya makin membesar dan Iya mungkin ya, dari yang tadi berkembang ya. satu departemen isinya dua Betul fungsi betul atau betul tiga fungsi itu bisa kita jadikan ini betul juga. betul. Itu jalan organisasi atau dijadiin Benar. subdep atau Hmm, kasirnya, wakilnya dengan KPI-KPI yang mungkin kita enlarge betul betul. ke arah sana sih gitu. Dan sejauh ini ya, ya itulah makanya saya sedikit ketawain nggak akan pernah achieve KPI saya itu pasti akan ada satu dua fungsi yang memang kekurangan dan Hmm, kita believe kalau emang dia benar-benar pure talent dan potensinya gede, kapasitas dan kapabilitasnya oke, itu harusnya dia bisa belajar apa aja kan. hmm, Jadi untuk dikesampingkan untuk menjadi kader di fungsi lain yang tidak punya kader kan hmm, juga harusnya bisa benar juga. gitu sih. Nah, ini Ya, si bench rank ini sendiri udah sampai jadi satu indikator keberhasilan atasan nggak kayak KPI atau apa gitu? oh udah bagi-bagi tanggung Oh, renteng. oh, tanggung renteng ya. Ya, ada semuanya turun ke masing-masing leader di level dev setup ke atas. Jadi mau nggak mau mereka mikirin dia menjelang-menjelang mau dievaluasi. Iya, Hmm, tapi misalkan, ya, Bang, kadang-kadang ada curangnya juga mereka. hmm, 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 Ya itu akhirnya kita dapat informasi itu kalau di obrolan warung kopi lah ya Bang. hmm, Masa sih bench ranknya nggak ada gitu. hmm. Saya ke satu perusahaan gitu. Saya ngelihat kok tadi tadi aku ngobrol sebentar sama ini ngobrol. Saya kan dibilang cenayang sama mereka gitu. Saya ngobrol Pak itu Halo, Kamanda nge-freeze kayaknya. Iya. Oh, Iya, bukannya saya aja nge-freeze ya? nih. Enggak konsisten nge-freeze. Bang. Ah ya. Nah, ya. Kak Manda tadi nge-freeze. Sempat nge-freeze. Sorry nge-freeze ya. Udah ya, ya Udah tadi. lancar lagi, lancar lagi. Jadi intinya kadang diumpetin juga tuh sama mereka si bench ranknya mereka. Oh, oke. Takut diambil sama saya Hmm, gitu hmm, hmm, hmm. di holding. Kayak gitu sih Bang Ruben. Itu kalau soal ngambil-ngambil itu ada konsep kewenangan di holding ya. Kalau udah level tertentu itu Iya, mau ya prajurit harus ada, siap. ada. Hmm. Harus siap. Jadi Walaupun mereka mungkin ngikutin, merasa udah nyiapin, tiba-tiba nanti diambil itu ya. ya, walaupun ya balik, nah poin di gimana kita mau ngambil itu kadang-kadang yang kita lawan bukan anaknya, tapi Hmm, ego leadernya, setuju, ego setuju. top manajemennya. Menarik ya. Ada ketakutan mereka kan Bang, Betul. nanti Ini kan orang diambil, kunci, iya turun. orang bagus. Iya, biasanya ada beberapa yang kita buat kapok juga. Dalam artian nanti kalau udah mau keluar anaknya baru bingung. Ini Iya ya. surat cepat dia nggak apa-apa deh di Triputra Group yang penting nggak keluar gitu. Iya bener-bener ya. Bener ya. Masa harus kayak gitu terus gitu ya. Udah kepepet Iya, baru ya. Menarik. Mas Ical mau nanya ya, Mas Ical di chat tuh. Ada iya ada yang chat. Mas Ical. Tanya dong tipis-tipis Kak. Langsung Mas Ical, boleh Boleh di-unmute juga nggak apa-apa mah. Siap. kan.
Iya, tipis-tipis dulu aja deh. Ntar kalau tebal-tebal kan tadi udah dagingnya ya kak ya. Iya, selamat malam Kak Amanda. Salam kenal. Halo, salam kenal. Ya, gini nih, apa namanya? Sebenarnya tentang human resource tuh buat saya sih sesuatu yang nggak habis-habis ya buat dibahas ya, gitu kan. Saya itu juga agak kaget juga ya maksudnya gini loh. Ini kan PT Triputra ini kan perusahaan bukan perusahaan yang kemarin ya, istilahnya bukan anak kemarin ya, yang memang istilahnya yang laba terakhir itu kan sampai belasan triliun segala macam gitu ya. Terus wah pokoknya luar biasa lah gitu ya kalau saya lihat gitu ya. Saya tadi sempat Iya. sempat cari tahu juga Kak Ruben. Jadi memang memang ya kayaknya boleh juga tuh play di situ ya. Oh enggak ya. Saya saya gitu. Jadi saya coba ngeliat backgroundnya dulu lah. Jadi saya juga agak kaget juga nih Kak. Maksudnya gini loh. Sebuah perusahaan yang established gitu ya. Ternyata masih masih apa ya? Masih masih ya mindsetnya atau apapun terkait dengan human resource tuh ternyata nggak kelar-kelar ya. Maksudnya artinya masih tadi ada tarik ulur lah dengan manajemen segala macam gitu ya Kak ya. Gitu. Iya, Saya kira iya. saya pikirannya gitu ya di mindset saya. Kalau udah established udah sampai wah istilahnya udah omsetnya orang udah nggak kira-kira gitu saya kira dengan mudahnya si siapa si level C-nya itu bilang maunya Hmm, apa gitu kan ya udah hmm, gini arti dengan mudah gitu loh artinya apa sih changingnya itu akan lebih cepat gitu ya ternyata cuman saya coba gini loh Kak mungkin nggak ya kan kakak tadi bilang udah setahun nih hmm, membrainstorming lah level C gitu ya. Terus begitu kembali lagi kan tadi sempat dia apa dikasih tahu contoh. kan itu enggak istilahnya ya kayak karet ya balik lagi ya gitu ya. Jadi Hmm, kayak kayak nggak ada apa ya nggak ada bukan nggak ada perubahan ya. Saya cuma mau nanya gini Kak, mungkin kalau kita dari sisi level C-nya ya, apakah sebenarnya dengan posisi yang sekarang itu justru buat mereka ada threat ya? Jadi threat itu dalam arti gini loh, mereka mungkin udah menikmati level maturity, terus udah istilahnya bukan nggak dipapain sih, maksudnya istilahnya growing-nya itu akan lebih mudah gitu. Tapi mereka mikir ya mungkin cukup kayak begini, apakah sudah cukup gitu? Maksudnya ya tadi tuh ya, mereka yakin kalian level-level tertentu tuh udah ya udahlah nih udah jalan kayak as it is aja nih orangnya udah oke-oke kok nggak usah di rolling atau apapun gitu ya atau mungkin pernah nggak eh, apa ada insight lain gitu dari mereka sebenarnya ekspektasi mereka apa sih gitu tadi kan sempat di challenge ya udahlah kan kita juga nggak apa kadang nggak capek target juga gitu kan nah hmm. apakah memang sekarang lebih ke arah bertahan ya. Dalam arti kan sekarang memang tidak mudah ya. Artinya mungkin bisnis sedang atau ekonomi sedang Secara bisnis. jaga-jaga ya secara secara mungkin secara makro ya, Kak ya. Apakah itu Hmm, ada dari sisi itunya ya? Kan saya coba melihat keseruannya di situ karena kalau saya lihat nih perusahaan yang maturity ya di tempat saya aja nih perusahaan yang istilahnya yang mungkin tidak tidak sebesar di sana itu aja problematiknya lebih lebih klasik ya. Jadi artinya kita masih kadang kepikiran buat nge-hijack orang gitu loh. Misalnya hmm, kita nah jujur kan apa ya problem-problem itu kan klasik ya Kak ya. Cuman kalau saya mikir kan Triputra ya tinggal rolling sana, rolling sini, ya kan, upgrade sana, upgrade sini. Ternyata masih ngadepin kayak gitu juga. masih, Kira-kira Mas. nih Kak, ya kira-kira nih Kak, kalau dari 5 tahun dari sekarang Kak Amanda ngelihatnya apa growingnya atau mungkin ada pendekatan lain kah untuk ke level C ini? Paling nggak mungkin bukan berubah ya, tapi lebih ke arah. Kadang kan gini ya. Kalau di tempat saya ya, saya nggak tahu mungkin karena di apa di tempat saya tuh masih masih berkutat dengan revenue ya. Jadi nanya gini, Hmm, nambah orang, revenue nambah berapa, gitu kan? hmm. Nah, kalau saya nggak tahu nih kalau di apa di Tiputan nih sekarang seperti apa berapa berpikirnya gitu. Kalau tadi challenge-nya seperti itu ya, karena namanya kayak main bola harusnya kalau kayak Sintayong itu gampang ya. Eh, sini, ku tarik. Yang tuh masuk kan gitu ya kalau di bola kan gitu ya Kak ya. Tapi ternyata Hmm. nggak mudah gitu. Kira-kira apa tuh Kak yang bisa kita lakukan gitu ya? Maksudnya di setiap perusahaan Untuk biar biar paling nggak
biar nanti akan smooth gitu. Karena saya terus terang agak khawatir gitu karena di setiap perusahaan pasti tipikalnya sama ya. Begitu Iya, iya. Ya, tapi begitu mencari leader mindset sama baru, ego. nah ya begitu cari leader baru paling gampang, susah banget sih dari bawah udah comotnya di luar gitu Muat. kan, comot Itu, dari luar gitu. Gimana Kak? itu, ya itu bicarain tadi challenge tadi mindset tentang top, eh, mindset top leadernya seperti apa gitu. Sama atau enggak gitu sama kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, berun tadi saya ada nangkap pertanyaannya Mas itu lebih ke arah eh, ngaturnya gimana sih gitu. Kayaknya udah Hmm, established gitu. Nah, mungkin iya. saya koreksi. Pak Teddy itu selalu men-challenge kita. Pak Hadi Kasim as a presidir juga men-challenge kita. Sehingga kalau dibilang established, begitu established, mereka udah kasih tantangan lagi, jadi nggak established. Seneng banget. Pokoknya kita nggak boleh tidur tenang. Gitu. Tapi memang di satu sisi keberagaman. Kita kan bisnisnya tuh sangat diverse ya. Sangat diverse. Jadi kadang ada masa di mana dua bisnis lagi mekar, yang satu lagi turun banget, yang satu lagi ini gitu. Nah, jadi emang nggak akan pernah established. Yang kedua, saya merasakan kita tuh national company dan konglomerasi. Jadi manage-nya juga beda sama yang multinational gitu. Jadi kalau dibilang established sih ya Kak. Ya itu tadi yang kedua ya belum lah kita belum established banget. Tapi eh, arah kita udah benar. Arah kita udah benar. Baik dalam proses mengelola operation, dalam proses mengelola people itu udah benar. Secara ini value-nya tuh dipegang banget. Apakah udah sempurna? Belum sempurna. Makanya masih banyak ngadepin yang kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga, eh, ini Triputra itu masih muda, baru 26 tahun. Jadi begitu Pak Teddy beliau pensiun di tahun 98, dia baru ngedirin Triputra, ngumpulin anak-anak perusahaannya yang dia selama ini punya sahamnya. Dia kumpulin, dia dirikanlah Triputra Group. Nah, jadi layer satu CEO kami itu masih yang first pick hand-nya dari Pak Teddy, first pick hand Pak Teddy. Orang-orang hebat yang bisa bisa benar-benar itu orang-orang hebat lah, generasi pertama yang benar-benar sangat-sangat hebat sehingga waktu di posisi COVID pun itu bertahannya gila sih menurut saya sih, bagaimana mereka mikir untuk mempertahankan sampai tidak mecat orang, kecuali yang emang habis kontrak ya, tapi yang tetap tuh kita tuh benar-benar stabil lah di situ. Kita ibaratnya kita nggak ada worry untuk dipecatnya tuh nggak ada. Mereka keren sih menurut aku nih perspektif. Tapi kan balik ada ego-ego tertentu yang memang pada akhirnya kalau muterin orang tuh ya itu tadi gitu. Ya, dan manusiawi ya menurut aku ya. Makanya mereka sampai bisa di level atas tuh karena punya sesuatu yang lebih secara leadership. Jadi pada saat mau muterin orang, kadang saya nggak berjuang sendirian kok Mas. Saya saya pekerjakan atasan saya dan presidir saya untuk mempengaruhi mereka gitu. Yang penting kan KPI saya tercapai gitu. Mesti mindahin satu orang ke satu titik yang lain. Itu sih. Tapi ya tadi mungkin saya koreksi masalah establish, kita ya itu udah establish di satu titik, dikasih lagi biar nggak establish gitu. Kayak udah mau nyampe 75% waktu itu people bench strength udah di 72% tuh waktu itu. Atasan saya bilang ganti KPI 100% targetnya sekarang. Ya begitulah. Intinya itu mudah-mudahan terjawab ya Mas ya. Keren, keren, keren. Tapi saya cukup cukup memahami sih karena saya juga dulu TP Rahmat, ini TP Rahmat kan ya, Kak ya? Iya, Iya, ini kan mungkin satu konglomerasi juga. Dulu kan ada grupnya Astra ya. Saya pernah juga ada di iya, grupnya, ya sempat ada di grupnya Astra. Jadi sedikit banyak ngerasain lah. Memang kita nggak boleh ada di zona nyaman terus. Kalaupun kita ada di posisi nyaman, targetnya dibikin nggak nyaman gitu ya Kak. Kira-kira. oh iya, selalu itu. Kalau mau nyaman di IHC, Nah, Iya, itu happy-happy kan. happy-happy, biar iya. seimbang hidupnya ya. Siap-siap. Thank you Kak Amanda, sehat-sehat terus ya. Sama-sama. Mudah-mudahan Thank you Mas tetap Ical. tetap sehat ya. Silakan, ada lagi teman-teman mumpung nih. Ada Kak Amanda nih. Kalau di grup Kak Amanda nih malu-malu banget nggak pernah muncul di sini justru nih. Ayo,
Siapa yang mau Enggak, nanya? soalnya Bang Ruben pagi-pagi tiap kali serius renungannya. Jadi saya muncul yang ketawa-ketawa aja. Saya cuma ngebacain yang lucu-lucu. Oh, Ya, itu Mas Yo, nah, Rexen. silakan Thank Mas you. Yo. Mas Yo, silakan Mas Yohanes. Jangan Eh, susah-susah, Mas. malam, malam Kak Amanda. Mau Malam. tanya, ini kan kalau tipikal perusahaan saya itu kan perusahaan keluarga juga ya masih belum perusahaan besar gitu ya. Nah, biasanya itu tipikal perusahaan keluarga itu mungkin kan dia lebih waktu awal-awal dia yang terjun sendiri gitu. Kemudian yang terakhir itu kan mungkin dia cuma pegang beberapa orang yang di top level gitu. Nah, yang jadi masalah biasanya orang-orang yang di top level ini kan terlalu apa ya, terlalu hektik juga ngurusi operasional, terutama ngejar revenue, ngejar apa. Mereka kan sibuk ngurusi itu. Jadi em, mereka ya juga merasa bahwa bawaannya itu terlalu jauh levelnya gitu. Jadi mereka apa-apa mereka yang jadi pemadam kebakaran gitu. Nah, padahal kita ya juga mau mikirkan tentang regenerasinya. Kita ya Halo. juga Hilang kayaknya. Mas Yo agak hilang, Hilang. putus. Boleh nggak mau diulang. itu juga. Oh, sorry, sorry, Agak putus sorry. Mas Yo, Nah, boleh diulang. oh, sampai mana ya tadi? Ya, dua kalimat terakhir lah, dua kalimat terakhir. Eh, jadi karena terlalu sibuk itu, terus merasa bawahnya juga terlalu jauh, terus kita ya juga mikir sebenarnya yang tugasnya untuk bikin yang atas ini istilahnya levelnya itu bisa sampai ke atas, Mm-mm. terutama supaya regenerasi itu bisa terjadi gitu. Itu apakah itu urusannya HRD aja atau apa benar bahwa yang di top level itu wis fokus saya cuma ngurusin ngejar revenue, yang urusan itu dia ndak ada waktu gitu. Gimana ya, Bu? Oh, ya ya paham. Itu balik mindset tadi ya. Mungkin Bang Ruben bisa nambahin ya. Itu mindset sih emang. Eh, Makanya di satu sisi saya sangat beruntung. Saya tuh pernah keluar dari satu perusahaan karena Aceh itu benar-benar jadi tukang catat gitu. Kalau di sini over malah. Jadi benar-benar gak hanya supporting tapi jadi bisnis partner strategik gitu ya Aceh. Kalau nanya harus gimana, eh, kan yang harus kita pada akhirnya apa ya? Kita harus jadi engineering mindset, mengubah mindset. Maka kalau saya tuh sekarang menjargonkan diri saya tuh I'm a human engineer. Karena pada kenyataannya ujung-ujungnya kerjaan saya tuh ngotak-ngatik cara berpikir lewat kalimat. Kadang saya mungkin saya dengerin CEO ngoceh 2 jam. Abis itu saya hanya dengan 30 menit saya bisa ngeberesin. Akhirnya dia yes dengan maksud saya gitu. Itu kan kayak ngutak-ngatik permainan cara berpikirnya aja. Jadi mungkin harus di-trigger kali ya Pak ya kalau kayak begitu. Eh, Kalau di Triputra kita udah mulai melakukan yang namanya executive coaching. Jadi mereka yang memang sampai di satu titik. Jadi tidak hanya untuk proses kaderisasi untuk mereka naik ke atas, tapi mungkin ada beberapa hal yang misal kita ngelihat, lu tuh CEO loh, tapi how you manage orang, how you manage business, how you manage organization, itu kayak lu tuh di level CEO, GM yang nyuruh manager atau bahkan section head gitu. Nah, kita tuh biasanya akan ngomong sama dia, kita akan intervensi ya, karena perusahaannya mau membesar nih. Pilihannya kan ada dua, lo berubah perusahaan makin besar, atau ya udah pada akhirnya ya lu segitu-gitu aja, karena gaya gaya dia manage tuh kayak manage section head ke orang bawahannya tuh section head padahal ada BOD di samping-samping dia yang levelnya hampir sama kayak dia beda tipis lah dia. Tapi nggak mungkin level GM atau BOD di manage kayak gaya kita manage section head. Pasti pada teriak semua kan itu BOD. Jadi ribut. Nah, biasanya itu kita masuk masuk ke grup coaching, grup mentoring. Terus
supaya menjaga objektivitas, biasanya kita engage dengan vendor yang memang ahli di strategic alignment kayak gitu. Itu kita udah mulai masuk, karena kalau yang Mas Yo nanya itu lebih benar-benar cara berpikir. Kalau atasan saya suka banget tuh dia cerita gitu. Kalau misal lu jualan hari ini 10 mangkok mie ayam, gitu, lu masih bisa handle sendiri. Happening, mie ayam lu enak banget. Sehingga besok datanglah 50 orang. Jadi berubah setiap hari 50 mangkok yang harus dia buat, dan dia masih bersikukuh tidak mau mengajarkan asistennya untuk cara buat. Nah, mulai komplain kan tuh orang, ih gila, gue biasanya nunggu cuman waktu 10 menit gue udah nyampe, sekarang gue harus nunggu setengah jam baru nyampe. Nah, tapi kalau orang yang nggak mau berkembang dan nggak mau berbagi juga kan di situ, besok datang lagi 100, ya udah mungkin nggak ke handle, akhirnya balik lagi ke awal. Kalau tidak mengubah cara bekerja, pada akhirnya kan tetap aja yang bisa dia jual untuk di 10 sampai 15 mangkok doang per hari. Nah, itu kan yang bisa trigger kadang-kadang orang dari luar, dan itu lewat proses coaching, eksekutif coaching biasanya. Jadi, karena itu udah mindset. Pilihannya adalah, lu mau lebih dari sekarang nggak? Mau. Ya kalau mau kita harus berubah gitu. Karena antara jualan 10 m sama 100 m kan akan beda gaya bekerja. Lo harus nyiptain sistem, harus nyiptain apa. Ya kayak gitu sih Mas Yu. Jadi gimana cara ngubahnya? Ya pada akhirnya kita, kalau misalnya nggak punya duit untuk nyawa coach dari luar, ya mau nggak mau kita HR yang terus. Makanya Pak Teddy selalu bilang HR tuh harus jadi dalang di situ. Karena kita yang harus mainin semua orang yang ada di dalam itu, kita yang scanner untuk bergerak. Itu sih, nggak gampang, jujur nggak gampang banget. Apakah Triputra udah dia? Enggak juga. Nah ini nanti setengah 9 ada CEO yang mau nelfon nih. Nah telepon ya, diskusi gitu. Saya udah tahu nih arahnya, saya harus atur juga skenario supaya dia tetap objektif. Mungkin bukan objektif. Kalau presiden saya tuh selalu bilang, kalau HR itu harus netral. Karena kalau objektif tuh tetap ada catatan kepentingan, ngikut di belakangnya. Tapi kita harus netral. Netral itu akan membawa kita ke pemahaman konteksnya lebih dalam, baru kita kasih pendapat. Itu sih Mas Yu, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Kak. Susah, tapi bisa. Keren. Ya, berarti merubah mindsetnya dulu gitu ya. Iya. Oke. Keren, keren banget. Pertanyaannya keren, jawabannya keren. Ya, ini waktu kita udah lewat karena biasanya kita 1 jam. Teman-teman gimana? Mau kita lanjut 10 menit lagi atau cukup sampai di sini? Wah, ini biasanya kalau seru kayak gini perlu sesi kedua ini. Oke, thank you ya. Jadi teman-teman seperti kesepakatan kita, memang forum Happy Meeting ini kita hanya untuk paling tidak memunculkan dulu kesadaran ya pentingnya bench strength, juga rasa ingin tahu. Dengan rasa ingin tahu itu juga teman-teman akan cari tahu pasca sesi ini ya. Jadi thank you banget kembali buat Kak Amanda yang sudah berbagi. Mungkin Kak sebagai penutup boleh dibagikan Kak. Kalau orang filosofi Tiongkok bilang kan langkah 1000 dimulai langkah pertama ya. Nah, untuk bench strength ini bagusnya apa ya yang sebaiknya oleh teman-teman bisa dilakukan sebagai langkah pertama setelah sesi ini, kira-kira? Engage sama top management. Oh Langkah itu, pertamanya itu. Ya. Karena Bahwa mereka buy-in ya sama program ini ya. ya, ini saya sharing aja nilainya. Pernah ada satu perusahaan, dibilang kecil juga enggak, dia cukup ada nama, tapi benar-benar masih managed by family. Dia termasuk tertarik narik saya, hijack, sama tertarik dengan Triputra, the way managed. Makanya dia mau hijack. Terus saya coba di satu titik, terus saya ketemu sama ownernya, adik kakak, sama anaknya 2 orang. Akhirnya, walaupun gaji menggiurkan, tapi bagi saya, pekerjaan saya ini membuat orang itu bergerak, berubah, menjadi lebih baik.
dan punya impact yang luas punya impact yang sangat signifikan ke bisnis, kalau tanpa dukungan dari top manajemen yang nggak Hmm. sekepala, itu cuma jadi di atas kertas. Hmm. Dan ya nggak ada ini gitu. Jadi benar-benar saya ngeliat, wah susah nih. Kalau sekarang saya ada di perusahaan yang udah bingung nih, nggak bisa bergerak. Saya ngomong ke atasan saya. Sama atasan saya masih belum bergerak juga nih, misalnya ada salah satu. Ngomong sama presidir saya. Kalau nggak juga, kadang saya sentil-sentil tuh ke shareholder. Arif, tolong dong Pak, anak Keren. ya lu kasih catatan, nanti kita ya kayak gitu-gitu. Jadi nyentil-nyentil dikit, tapi senengnya adalah kita sekepala kan. Mindset tentang people-nya di shareholder, di BOD-nya dia itu sangat kuat gitu. Oke. Jadi saya tahu apa yang saya kerjakan itu tidak sekedar di atas kertas, dari section head, dan apa, bahkan di level kita juga punya say gitu. Hmm. Itu yang jadi langkah pertama engage sama top manager. Dan memang untungnya blessing-nya Triputra tuh foundersnya semua DNA-nya people ya. Sangat, sangat. Ya Bang Ruben tahulah. Keren, keren banget. Oke, thank you Kak Amanda buat malam ini. Teman-teman mungkin kalau nggak keberatan, kita mau foto bareng yuk sebentar. Boleh diaktifkan, yang bisa diaktifkan. Kalau di jalan nggak usah ya. Thank you Mas Yo yang jauh-jauh nih, ada Kak Dita juga, Kak Sandra ya, teman-teman dari Surabaya nih sehat-sehat ya, Mbak Catherine, sama teman-teman yang ada di Jakarta. Mas Tri juga nih, lama nggak ketemu, thank you. Oke, kita foto dulu bentar ya. Satu, atau Kak Desi deh, tolong. Bisa, Kak Desi tahu nggak? Ya Bisa. udah, saya nggak apa-apa. Hah? Bisa. Bentar ya. Gimana? Halo Mas Ardi, sehat? Kak Ruben aja. Oke, aku aja nggak apa-apa. Bentar ya, tak kirim dulu ke teman-teman. Oke, thank you ya. Nanti kita bulan depan, Kak Merlin pembicaranya nanti war-warnya saya share. Thank you buat Kak Manda, sehat selalu, sukses buat teman-teman semua. Salam buat keluarga, selamat malam. Semuanya. Jangan lupa bahagia ya. Makasih Kak Manda. Bye. Thank you, Thank Kak you, Manda. thank you teman-teman. Bye.